Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310 ribu orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Dan 24 orang. Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID adalah 2,6, tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah 2,36 juta, dan penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar 0,31 juta. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan, ya, dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta.
Pertumbuhan ekonomi Sumangsaran 100 ekonomi Indonesia.